Sebuah doa yang datang dari makna sepenuh hati, setulus jiwa, sekuat ilmu. Karena doa yang nyaring dan dikabulkan di sisi Allah adalah doa yang bermakna. Berikut peraturan kelas Aleta. Ya, bisa kita simak. Yang pertama, pujilah Allah. Cari mukalah Allah, dan mencari mukanya Allah itu dengan menyebutkan namanya, sifatnya yang sempurna. Seorang penulis besar di dalam bidang sejarah menceritakan kisah pertemuan 4 pemuda istimewa. Pemuda pertama bernama Abdullah. Sejatinya khusyuk itu tidak hanya dibutuhkan pada apa yang kita lakukan pada sholat kita dan sujud kita, tetapi sesungguhnya khusyuk itu diperlukan pula di dalam setiap untayan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Syamila Series Classroom, sensasi menyelami doa 40 Robbana di dalam Al-Quran. Jazakallah khair Abu Dakilah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Majelis Ta'lim Hijratul Kafah yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga senantiasa masing-masing dari kita dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, dipanjangkan umurnya dalam ibadah, dan semoga senantiasa kita dijauhkan dari fitnah yang nampak dan tidak nampak, dan diberikan petunjuk sesuai dengan petunjuknya para nabi, petunjuknya para rasul, sebagaimana kita diberikan petunjuk para kekasihnya Allah dari para syuhada dan siddiqin dan orang-orang yang sholih. Tentunya kita bersyukur akhirnya pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa kembali dalam majelis taklim rutin kita, yaitu adalah tazkiyatun nafas. Tentunya kita paham betul bahwasanya anggota tubuh yang paling letih dan paling capek itu hati, karena dia selalu berpikir lebih dulu daripada anggota tubuh yang lainnya. Dan dia selalu merespon setiap apa yang dia lihat dan setiap apa yang dia dengar. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Kalau organ tubuh yang paling capek dan paling letih itu adalah hati, berarti kita harus banyak mengistirahatkan hati kita. Dan tidak ada tempat mengistirahatkan hati kita ketika hati ini letih, ketika hati ini lelah dengan berbagai macam problematika yang dia dengar dan dia lihat. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita diberikan kesempatan untuk mempelajari materi tazkiyatun nafas, sebuah materi yang sejatinya materi yang sangat kita butuhkan untuk mengelola bagaimana hati kita, mengelola jiwa kita, supaya kita betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah ketika kita mampu mengelola hati kita dan jiwa kita. Bukan bahagia, inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kecintaan kepada ilmu, dan kita senantiasa diberikan oleh Allah kondisi yang tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Salah satu sifat orang yang beriman itu, innal mu'mina la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak pernah kenyang mendengarkan kebaikan sampai betul-betul langkah kakinya menuju kepada surga. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Dengan seluruh panduan ilmu itulah yang menjadikan kita akan mendapatkan cahaya dan penerangan dalam kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian tazkiyatun nafas. Tentunya ini merupakan materi yang penting. Sebelum kita mengarahkan kajian kita pada materi ini, tentunya saya ingin menyampaikan mukaddimah. Tentunya sering nggak kita mendapatkan pertanyaan begini, Ustadz, kenapa banyak orang yang sholat, kenapa banyak orang yang puasa, tapi dia frustasi dan depresi. Padahal setiap waktunya dia sudah melaksanakan sholat, dan setiap waktunya dia sudah melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang kelihatan kasat mata, ibadahnya itu secara kuantitas begitu banyak. Tapi di saat dia beribadah secara kuantitas, dia merasakan frustasi dan depresi. Di situ akhirnya dijawab oleh para ulama. Salah satu di antara sebab kenapa banyak orang yang melaksanakan sholat, banyak orang yang melaksanakan puasa dan amalan ketaatan secara penampakan mata, tapi kenapa mereka masih stres dan mereka masih depresi? Karena disitulah kita paham, yang melakukan ibadahnya itu hanyalah tangan dan kakinya, tetapi hatinya, tetapi jiwanya tidak pernah diatur dan tidak pernah dikondisikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berapa banyak orang yang sholat tetapi hatinya di luar sholat.
Berapa banyak orang yang puasa, tetapi jiwanya berpikir pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, walaupun lambungnya, perutnya menahan diri dari makanan. Tapi dia tidak bisa mengontrol pikirannya pergi kemana-mana. Berapa banyak orang yang sedekah, tetapi pikirannya begitu dibenci oleh Allah ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang mereka menjadi walinya Allah ketika dilihat pada amal dohirnya, tetapi dia menjadi walinya syaitan ketika pada kondisi pikiran hatinya. Nah, inilah yang menjadikan banyaknya orang yang mereka rajin ibadah secara kuantitas, tetapi ujungnya adalah frustasi dan depresi. Karena dia tidak menghadirkan hatinya ketika dia hidup pada saat melakukan rangkaian ibadah dia kepada Allah. Padahal menghadirkan hati itu penting. Makanya semua perkara dalam kehidupan ibadah kita itu selalu salah satu di antara syaratnya dalam ibadah itu istihdharul qalbi. Itu menghadirkan hati kita. Karena ketika ibadah tidak dihadirkan hatinya, kita betul-betul tidak berkesadaran dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mengontrol hati kita, mengontrol pikiran kita, supaya pikiran kita dan hati kita sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mendapati banyak problematika dalam hidup ketika yang beribadah itu hanyalah anggota badan. Tetapi hati kita dan jiwa kita serta pikiran kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah ketika tidak kita sadari apa yang harus kita hadirkan pada hati dan jiwa kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti hidup berkesadaran itu penting. Dimulai pada kondisi hati kita. Karena kita mengetahui bahwasanya hidup berkesadaran itu penting dan Allah itu selalu melihat hati itu menjadi spotlight yang Allah lihat dan Allah jadikan menjadi perhatian dan fokusnya Allah ketika melihat manusia itu dilihat pada kondisi hatinya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari materi tazkiyatun nafas. Karena materi ini akan memberikan sajian kepada kita, sebuah ilmu, supaya kita bisa memberikan makna keridhaan pada hati dan pikiran kita, supaya yang beribadah kepada Allah itu bukan hanya anggota fisik kita, hati pun beribadah kepada apa yang Allah fikirkan. Supaya betul-betul kita menghadirkan hati itu dalam setiap rangkaian apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu harus menyertakan hati kita, bahwasanya kita tahu apa yang kita lakukan mengarah kemana. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Salah satu ibadah yang hari ini hilang dalam kehidupan kebanyakan masyarakat itu istihdharul qalbi, menghadirkan hati dalam setiap perkara yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kehidupan kita tenang selama kita menyertakan hati untuk selalu sadar dengan apa yang kita perbuat dan bukan hanya menjadikan kehidupan kita itu rutinitas dan autopilot semata yang dilakukan tanpa makna dan tanpa kehadiran hati di balik setiap tindakan dan setiap perkataan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita tahu tazkiyatun nafas itu merupakan sebuah ilmu yang sejatinya mengkondisikan hati kita supaya hati kita itu selalu sadar. Kalau kamu wudhu, maka arahnya ke sini. Kalau kamu sholat, arahnya ke sini. Kalau kamu berdakwah, arahnya ke sini. Kalau kamu punya anak, maka arahnya ke sini. Hatinya selalu sadar terus. Ketika dia merasakan bahwasanya Allah itu hadir pada setiap apa yang dia pikirkan pada hatinya dan jiwanya. Bukankah tangan kita takut kepada Allah, maka sama pula hati kita pun harusnya takut kepada Allah. Berapa banyak orang yang mereka itu tangannya, kakinya, anggota badan fisiknya itu takut sama Allah, tapi hatinya tidak takut sama Allah. Hatinya menabrak semua dinding-dinding keridhaan Allah sampai mendatangkan kemurkaan Allah. Disebabkan hati yang rusak menimbulkan semua aliran pikiran itu menjadi negatif dan perkara buruk dan menghitam. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita sangat membutuhkan materi tazkiyatun nafas. Supaya kita mampu lapang hati kita, lapang jiwa kita di balik setiap ibadah yang kita lakukan ketika kita mampu menghadirkan hati kita dalam setiap ketaatan kita. Inilah yang kita pahami dan inilah yang kita mengerti. Sekarang mari kemudian kita buka. Kita kemarin telah membahas tentang hati, yaitu berbagai macam definisi tentang hati. Bagaimana hati itu terbuat dari apa, kenapa dinamakan hati, kemudian hati itu apa kaitannya dengan pikiran, kita kemarin sudah membahas. Satu, dinamakan hati karena cepat berputar-putar dan cepat berbolak-balik.
hati itu fisik yang kasat mata. Sebagaimana kita menjumpai di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi dibedah dadanya. Lalu kemudian dua malaikat yang membedah dadanya Nabi membawa baskom. Di dalamnya ada es. Lalu dibersihkan hatinya Nabi dari kerat-kerat hitam. Berarti hati itu ada, hati itu jelas ada. Dan dia itu ada di dalam tubuh kita. Tentunya hati itu bisa putih berdasarkan ketaatan yang kita lakukan, bisa menghitam berdasarkan kemaksiatan yang kita kerjakan. Dan kemarin kita juga membahas, kalau tidak salah poin yang terakhir, apa kaitannya hati dan pikiran. Maka sesungguhnya hati dan pikiran itu selalu jadi satu. Hati yang merenung tidak bisa lepas dari akal yang berpikir. Akal yang berpikir tidak bisa lepas dari hati yang merenung. Dan jadilah itu menjadi kebenaran. Hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati, ujungnya dia tidak akan kenal dengan Tuhannya. Kalau dia hanya menggunakan akalnya saja. Berapa banyak orang yang pintar ujungnya menjadi ateis. Berapa banyak orang yang pintar ujungnya menjadi materialisme. Karena akal yang berpikir ini tidak bisa sendirian untuk menentukan status kebenaran pada hidup. Akal yang berpikir harus ketemu dengan hati yang merenung. Hati yang merenung ketemu dengan akal yang berpikir, disitulah ada kebenaran. Hati yang merenung doang tetapi tidak bisa akal, tidak bisa memahami message dan pesan dari setiap syariat yang Allah turunkan. Ya dia hanya mengerjakan aja, tapi dia tidak mengerti maknanya itu apa mengerjakan itu semuanya. Karena akalnya nggak dipakai. Makanya inilah yang menjadikan kita paham hati dan akal saling berkaitan. Hati sifatnya merenung, memikirkan, akal itu sifatnya adalah akal itu untuk berpikir. Kalau itu sudah digunakan pada sisi-sisi yang tepat, disitulah ditentukan status-status kebenaran dalam kehidupan kita. Ini sudah kita bahas. Sekarang mari kita bahas, yaitu persoalan masalah hati. Setelah kita membahas tentang masalah itu, tentunya kita akan membahas bagaimana macam-macam hati ini. Tentunya kita juga mengerti pada pembahasan kita yang terakhir, hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi semuanya ditentukan kepada hati kita. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat al jasadu kullaha saluhal jasadu kullaha fa in fasadat fasadal jasadu kullaha illa wahya al qalbu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih, di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau ini benar, maka anggota yang lainnya menjadi benar. Kalau ini bermasalah, dia rusak, seluruh anggota tubuh lainnya itu akan menjadi rusak. Makanya semuanya itu selalu bermula pada hati. Orang yang berzina itu bermula pada hatinya yang tidak merenung. Ketika rusak, kemaluannya menjadi rusak. Orang yang menghujat mulanya dari hati. Dia berpikir kalau dirinya lebih baik, maka dia hujat. Orang yang kemudian baik pun dimulai dari hati. Orang bisa menahan dari godaan zina karena hatinya baik. Akalnya merespon dengan akal yang berpikir, dengan apa yang direnungkan oleh hatinya. Maka semua kebaikan itu tergantung pada hati, semua keburukan itu tergantung pada hati. Karena inilah yang menjadikan kita paham. Agama Islam ini merupakan agama yang betul-betul sangat membangun kesadaran penuh kepada setiap hambanya dan setiap pemeluknya. Supaya dia betul-betul memikirkan bagaimana hatinya. Dan Allah berulang-ulang menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah berulang-ulang menyampaikan salah satu sifatnya. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah itu maha alim, Allah itu maha tahu detail tentang semua yang terjadi pada gejolak hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas, semuanya Allah mengetahui itu. Tanpa ada satupun di antara perkara yang melintas di pikiran kita, kecuali di situ Allah menjadi saksinya. Masya Allah, itulah yang kita pahami. Berarti agama ini merupakan agama yang membangun kesadaran penuh pada hidup. Makanya Ibrahim itu ketika dalam surat Ibrahim itu mengatakan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama. Makanya Nabi Ibrahim itu sebelum beliau berdoa di dalam surat Ibrahim 38, sebelum beliau berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Sebelum kemudian kita menjumpai dan kita mendapati Nabi Ibrahim itu berdoa mengangkat tangan supaya beliau itu diberikan kekuatan untuk menegakkan sholat dan keturunannya, maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkaulah yang tahu yang nampak dan tidak nampak.
Dan tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi kecuali Engkaulah yang mengetahuinya. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini? Nabi Ibrahim ingin menegaskan bahwasanya beliau betul-betul sadar bahwasanya yang ada di dalam hatinya juga Allah. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari berpikir, dari merenung, kecuali Allah yang menjadi saksi. Inilah yang ingin saya sampaikan. Hidup berkesadaran penuh itu penting. Dan tidak ada agama yang paling peduli tentang hidup berkesadaran secara utuh kecuali adalah Islam. Dan Islam sudah menyampaikan, yang dihisap itu bukan hanya tanganmu, yang dihisap itu bukan hanya kakimu, tapi apa yang terlintas pada hatimu dan apa yang tergores pada jiwamu, disitulah juga akan dihisap oleh Allah dan Allah menjadi saksi semua lintasan pemikiran yang pernah berputar pada hati dan pikiran kita. Itu yang kita harus paham. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya mengerti bahwasanya hati itu menjadi pusatnya. Rajanya itu adalah hati. Makanya ketika orang itu makanya kemudian letak kebahagiaan itu letaknya pada hati. Sebagaimana letak berbagai macam kesengsaraan, berbagai macam pressure dan tekanan hidup itu terletak pada hati. Dan itulah yang menjadikan Nabi mengatakan, sesungguhnya hati kalau dia baik berakibat impact-nya itu semuanya jadi baik. Kalau hatinya sudah buruk, semua yang dilakukan itu menjadi buruk. Dan itu yang kita paham. Sekarang kita membuka halaman 26. Kita membahas tentang macam-macam hati. Tapi sebelum kita membahas macam-macam hati, tentunya kita paham. Di sisi yang lainnya, Rasulullah itu juga membahas tentang masalah hati. Kita bahas hadis yang lain, nanti setelah kita selesai pembahasan ini, baru kita melanjutkan macam-macam hati yang ditulis di dalam buku ini terbagi menjadi 3. Kita ulangi dulu. Hati itu dalam penjelasan Rasulullah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yang disebut dengan qalbun ajrad. Yaitu qalbun ajrad itu hati yang murni, hati yang bersih. Ya, hati yang bersinar, dan itulah hatinya orang yang beriman. Ya. Qalbun ajrad itu hati yang mudah memerintahkan ketaatan, mudah memerintahkan kebaikan di dalam hidupnya ketika hatinya bersih. Lahir dari gen yang bagus, yang beriman kepada Allah, lahir dari gen yang takwa dan taat kepada Allah, maka qalbun ajrad inilah yang disebut sebagai hati yang paling bersih, paling bening, yang merespon setiap kebaikan ketika seseorang itu memiliki hati yang disebut dengan qalbun ajrad. Pernah nggak kita jumpai ada teman yang kita kagum sama dia? Kenapa ya dia itu setiap satu perintah saja langsung direspon bagus. Langsung dia melakukan amalan ini, amalan itu, amalan ini. Beda dengan mungkin fulan, mungkin dengan filan, mungkin beda dengan kita. Kok kita susah ya? Itu tergantung sama hati. Makanya kemudian hati manusia itu yang pertama disebut dengan qalbun ajrad. Hatinya bersih. Dominan dengan cahayanya, dominan dengan terangnya. Makanya hatinya itu selalu terang. Makanya disebut dengan ajrad itu tenang dia, terang juga. Makanya tidak stres. Orang yang memiliki qalbun ajrad itu nggak mungkin stres. Dengan berbagai macam sebab yang dihadirkan sampai dia memiliki qalbun ajrad. Hati yang betul-betul bening, bersih, bersinar, dan bercahaya bagi orang yang beriman. Makanya kalau tidak ada cahayanya, kalau dia bukan ajrad, misalkan hati mati, tidak ada cahayanya. Makanya sering sekali orang frustasi, dan sering sekali kalau ditanya, apa sih yang kamu pikirkan? Ya, semuanya kayak mentok, hatinya tampak gelap. Nah, itu kayak gitu. Kan sering kan, kita dulu mungkin juga sering ngomong kayak gitu ya. Kalau lagi ada masalah besar gitu, bertubi-tubi, kemudian terenggut kebahagiaan di wajah kita. Lalu kemudian kita berkata, ketika ditanya, kenapa? Ada apa dengan dirimu? Iya nih, hati saya kok gelap banget ya. Kalau kata orang Jawa, petang banget ya. Maka pada saat itulah hati kalau sudah dijauhkan dari kebaikan, dibuat oleh Allah gelap. Dan kalau sudah gelap, mentok pikirannya. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ibarat komputer tuh hang. Nah, dia nggak ngerti apa yang dikerjakan. Maka qalbun ajrad ini merupakan sebuah hati yang bersih dan hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang semacam ini tidak terjangkiti dengan berbagai macam perkara hasad, tidak terjangkiti dengan perkara benci, tidak terjangkiti dengan perkara kekufuran dan kesyirikan. Karena status dari pemilik hati yang qalbun ajrad ini betul-betul dalam kondisi yang baik. Dan akhirnya ketika hatinya itu dalam kondisi yang baik, sinarnya itu sempurna, cahayanya juga sempurna,
memberikan sinyal kepada akal, dan akal itu merespon kebaikan-kebaikan yang dipancarkan oleh hati. Ketika hati itu sudah dalam kondisi bersinar dan bercahaya. Kalau sudah bersinar bercahaya kan sumringah, apapun itu tampak bisa dikerjakan dan dilakukan dan dilewati. Kalau hati itu sudah betul-betul menjadi qalbun ajrad. Nah, makanya Masya Allah. Itulah rahasia kenapa kita diperintahkan untuk meminta kekuatan hati dan memiliki kebeningan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Makanya kemudian sampai kita mendapati doa yang dipancarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku dan jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah hatiku, sucikanlah jiwaku, engkaulah yang menguasai dan engkaulah yang mengendalikan jiwaku dan hatiku. Nah, di sini kita mengetahui inilah yang kita dapatkan contoh dari Nabi. Karena keberadaan hati ajrad ini betul-betul membahagiakan. Dialah yang bercahaya dan dialah selalu merespon kebaikan. Setiap mendengarkan satu perkara itu bisa menjadikan itu menjadi kebaikan. Setiap perkara yang dia jumpai selalu bisa mendekatkan dia kepada perkara akhirat. Dan dia kalau sudah memiliki qalbun ajrad, jiwanya pun menjadi tenang. Kenapa? Hati itu kaitannya dengan jiwa. Kalau hatinya sudah betul-betul sehat, jiwa pun menjadi sehat. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang dulu berkata mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Berapa banyak orang yang sehat jiwanya nggak sehat. Tapi kalau hatinya sudah sehat, disebut dengan qalbun ajrad, dia betul-betul sehat, dia betul-betul dalam kondisi yang murni, bersih, tidak ada campurannya, maka dia pasti memiliki jiwa yang baik. Itulah yang disebut dengan qalbun ajrad. Ada yang kedua yang disebut dengan qalbun aghlaf, yaitu kemudian hati yang tertutup, hatinya tertutup. Artinya dia tidak bisa menerima setiap masukan dan nasihat yang ditujukan kepadanya. Kenapa? Hatinya hati aghlaf. Hatinya itu hati yang tertutup. Nah, tertutupnya ini adalah hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang kafir itu tertutup. Hatinya orang kafir itu tertutup, terkunci dia, tergembok. Ya, makanya itulah yang dimaksudkan kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka itu ada tutupnya mereka itu. Maka itulah yang hatinya orang kafir. Nah, tentunya hati orang kafir ini ketika tertutup, terkunci, tersegel, itu beda-beda kekuatan dari penutup dan segelnya. Ada yang kuat banget, ada yang tidak. Ada yang ketika diketok dikit dia kemudian terbuka. Makanya kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan muamalah yang terbaik. Kita ini diperintahkan untuk bermuamalah dengan muamalah terbaik sama orang-orang yang belum beriman ketika dia masih kafir. Kenapa? Karena kebaikan kita dengan hikmah yang terbaik, dengan ahsan yang terbaik metodenya, itulah yang bisa menjadikan mereka ketika hatinya terkunci dan tersegel akan terbuka segelnya dan kuncinya untuk menerima cahaya Islam. Untuk menerima cahaya Islam. Itu yang dinamakan dengan hati aghlaf. Ya. Makanya terus mendakwai dan jadikanlah kita duta Islam untuk menarik orang menuju kepada kebaikan. Ada yang ketiga yang disebut dengan qalbun mangkus. Qalbun mangkus itu hati yang terbalik, yang dia tidak bisa bermanfaat apapun. Dan ada yang keempat yaitu hati yang disebut tamaduhu madataini, atau kemudian hati yang kadang baik, kadang buruk. Nah, yang ketiga, qalbun mangkusun, itu hatinya orang munafik. Jadi manusia itu pada dasarnya berada pada empat ini. Kalau enggak ajrad, aghlaf. Kalau enggak aghlaf, yaitu mangkusun. Kalau enggak mangkusun, maka kemudian tamaduhu madataini, yaitu adalah sebuah hati yang di dalamnya ada unsur kemunafikan dan ada unsur keimanan. Jadi satu. Kadang baik, kadang beriman, kadang munafik tanpa sadar, kemudian dia beriman. Itu hati yang terbuat dari dua konten. Ada konten keimanan dan kemunafikan. Dan manusia itu hanya berputar empat ini. Kalau hatimu bukan aghlaf, ya ajrad. Kalau enggak ajrad, maka kemudian mangkusun. Kalau enggak mangkusun, maka terbuat dari dua komponen keimanan dan kemunafikan. Nah, ini kenapa kita harus menyesuaikan hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman kepada hati kita? Karena kita harus meraba, kita harus tahu posisi hati kita itu sifatnya kayak apa.
Bahaya kalau kita tidak pandai mendiagnosa hati kita itu di mana. Akhirnya apa? Kita tidak ngerti apa yang harus kita lakukan ketika tidak paham. Maaf ya. Gini, sekarang aja, maaf. Manusia itu kan secara psikologi terbagi menjadi 4 dengan berbagai dari disiplin ilmu psikologi. Ada yang namanya koleris. Ada yang namanya sanguin, plekmatis, melankolis. Ini kalau orang tahu sifatnya dia, akhirnya dia bisa mengetahui tentang kadar dan sifat dan pembawanya dan karakternya dan apa yang harus diperbaiki. Kalau dia koleris, oh berarti orangnya keras. Kalau dia melankolis, orangnya sensitif. Kalau sanguin tuh orangnya cenderung cenderung bergembira. Kalau melankolis kemudian cenderung atau sanguin, kemudian plekmatis dia orangnya cenderung damai. Ini semuanya harus paham sifat-sifat ini. Kita kalau sudah ngerti kayak gini, akhirnya kita bisa memaklumi kalau kita sudah bicara sama orang, kalau kita tahu karakternya. Oh, orang koleris. Oh, sanguin, memang ceria. Ya, kayak anak saya Basam, sanguin dia. Nah, itu kita bisa ngelihat. Akhirnya kemudian orang yang ngerti sifatnya dia di mana, dia bisa menata bagaimana sifatnya, dia mengetahui kelebihan dia di mana, sebagaimana dia mengetahui kekurangannya apa. Supaya ada evaluasi dan recovery atas kekurangan-kekurangan itu setelah dia mengerti dia itu sifatnya ada di mana. Ya. Nah, mungkin kalian semua yang di sini juga harus paham, kalian sanguin atau koleris. Koleris atau plekmatis. Plekmatis atau melankolis itu kalau kita jawab akhirnya kita tahu bagaimana memposisikan karakter kita. Itu analogi. Kalaulah kemudian kita ternyata dalam kondisi yang semacam ini ternyata kita paham bahwasanya kita ini harus tahu karakter kita, maka sama dengan hati. Hati kita itu harus paham gimana kita. Apakah hatimu aghlaf, ataukah kemudian amu ajrod, atau jangan-jangan mangkus, atau jangan-jangan tamadu madata ini. Atau kemudian kita ini dua hatinya. Kadang ada kemunafikan, kadang ada keimanan. Kita ini harus paham. Kalau kemudian kita sudah memahami hati kita ada di mana, oh hati kita di ajrod, nah, berarti ya saya tuh gampang banget terima nasihat. Kalau setiap dapat nasihat itu langsung saya respon. Mungkin ajrod, tinggal dijaga supaya jangan sampai terperosok kepada kerusakan ketika mungkin sombong, ditiupkan dan dibisikkan oleh setan dan lain sebagainya. Oh hati saya itu terbuat dari kemunafikan dan keimanan. Kadang saya itu gini, kadang saya itu baik. Oh hati saya mangkus, nah, ini bahaya. Kalau hati mangkus berarti munafik. Oh hati saya kemudian adalah aghlab, misalkan hatinya orang kafir. Nah dengan mengetahui itu, akhirnya kita enak ngeliatin orang. Oh kenapa orang kalau benci syariat itu susah dikasih tahu ya? Oh akhirnya kita apa? Oh memang mangkus kok, mau diapain? Nah, jadinya enak kita. Walaupun kita mendakwai, oh orang ini kalau sudah ngomongin syariat itu benci banget, dia celah banget syariat itu, dia celah banget kekufuran itu, dia benci banget perkataan Allah itu, dan dia memilih-milih ajaran Allah yang sesuai dengan seleranya saja. Kalau dikasih nasihat orang yang semacam ini susah, oh kita ngomong, oh kemungkinan dia punya hati mangkusun, hati yang terbalik. Yang mana kalau sudah terbalik susah diberikan apapun, minuman apapun tidak akan bisa diterima sama gelas yang terbalik. Itu yang kita harus paham. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, itulah pembagian hadis, pembagian hati yang dirujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis riwayat Hudzaifah ibnu Yaman. Makanya dengan semacam ini akhirnya kita paham. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang bukan Muslim, kalau kita berinteraksi dengan orang yang bukan beriman atau orang yang masih kafir, hatinya masih tertutup, maka maaf ya, jangan sampai kita memberikan kecuali yang terbaik. Harus memberikan yang terbaik supaya bisa menjadi sebab lembutnya hati dia kembali atau memeluk agama Allah yaitu Islam. Sekarang kemudian kita mengerti. Lalu setelah kita membahas hati itu dalam sudut pandang yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Hudzaifah ibnu Yaman, sekarang baru kita menuju kepada macam-macamnya hati. Macam-macam hati sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini. Mari kita buka halaman 26. Di sini disampaikan bahwasanya hati terbagi menjadi 3. Ini tidak kontradiktif dengan tadi. Berarti kalau hati ajrod itu hatinya sehat.
Kalau hatinya itu aghlab, maka itu hati yang mati. Kalau tamadu madatain itu hati yang sakit. Kalau yang mangkus, maka hati yang mati. Jadi pembagian 4 tadi itu tidak bertentangan dengan apa yang kita baca pada perkataan ketika hati terbagi menjadi 3. Para ulama lalu kemudian dalam tazkiyatun nafas, dalam masalah pakar kejiwaan mengatakan hati terbagi menjadi 3. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Nah, sekarang kita bahas dulu. Hati yang hidup itu gimana? Hati yang hidup itu gimana? Maka kemudian hati yang hidup itu disampaikan, di sini disampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara 88 sampai 59. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Tidak ada, akan datang satu hari tidak bermanfaat. Ya, malun hartamu wala banun dan kemudian anak-anakmu illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Ya. Nah, tentunya kita harus paham hati yang selamat itu apa? Qalbun salim ma huwa qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbun yaslam minasyirki wan nifaqi wal kufri. Ya, jadi hati yang sehat itu sering disebut dengan hati yang salim. Hati yang salim itu apa? Salah satu di antara definisi banyaknya adalah pertama, hati yang salim itu hati yang selamat dari kemunafikan, kesyirikan, dan kekufuran. Salimun, yaslam minan nifaq, yaslam minal kufri, yaslam minasyirki. Jadi kalau ada hati yang dikatakan salim itu berarti adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kemunafikan, dan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Berarti kalau hati yang salim itu dia betul-betul selamat dari kemunafikan, kesyirikan, dan kemunafikan, berarti hati ini adalah hati yang baik dan benar. Nah, disinilah kita paham ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah bukan hanya menjadi baik, tapi Allah perintahkan kita supaya menjadi benar. Jangan sampai proses kita dalam kehidupan ini terhenti ketika pencapaian itu hanya berhenti dengan kata baik. Karena Allah tidak hanya perintahkan kita menjadi baik, tapi Allah perintahkan kita pula menjadi benar. Ya, karena baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu kalau ilmunya benar, maka yang benar itu pasti baik. Pasti baik. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti hati yang salim, hati yang selamat itu hati yang baik dan benar. Dia benarnya apa indikator benar itu? Indikator benar itu adalah dia selamat dari syirik, dia selamat dari kekufuran, dan dia selamat dari kemunafikan. Ini hati yang benar. Ya. Banyak manusia yang menganggap bahwasanya puncak dari perkara kehidupan itu ketika hati kita sudah baik. Enggak cukup baik itu. Baik itu tidak cukup di hadapan Allah. Kenapa saya bisa mengatakan baik itu tidak cukup di hadapan Allah? Karena banyak orang baik tetapi ujungnya di neraka. Emang ada Ustaz? Iya, ada orang baik itu ujungnya di neraka. Siapa orang yang baik tetapi ujungnya di neraka Ustaz? Abu Thalib baik, ujungnya neraka. Abdullah bin Sultan yang sering saya sebutkan juga baik, tapi ujungnya di neraka. Kenapa? Karena tidak hanya boleh berhenti kepada baik, tapi harus menjadi benar. Grade-nya harus dinaikkan menjadi benar. Lah benar itu, nah itulah baru sepadan dengan apa yang menjadi definisi qalbun salim. Yaslam minasyirki, yaslam minan nifaqi, wa yaslam minal kufri. Benar itu adalah selamat dari syirik, kemunafikan, dan kekufuran. Nah, itu hati yang benar. Makanya kalau sudah bicara baik benar itu beberapa waktu ini saya sering bicara tentang ini supaya kita paham. Makanya kita harus paham ya, agama Allah itu agama yang benar dan baik. Bukan hanya baik, tapi dia benar. Makanya kalau sering ada orang ngomong, udahlah, semua agama itu baik. Betul, saya setuju. Saya sangat setuju kalau agama itu semuanya baik. Tapi kalau yang ditingkatkan pernyataannya bahwasanya agama yang baik dan benar cuma satu, yaitu adalah Islam. Kenapa? Islam itu benar. Ketika memberikan arahan kepada setiap pemeluknya untuk menghindari syirik, untuk menghindari kemunafikan, dan menghindari kekufuran, barulah hati itu menjadi benar. Dan itulah yang disebut dengan hati yang salim. Jadi hati yang salim itu hati yang kemudian mereka selamat dari perkara itu. Masya Allah. Makanya kita dalam kehidupan ini kan
Sama dalam apapun itu jangan berhenti di baiknya, tapi harus menjadi benarnya. Dan tapi ingat ya, ketika kita berkewajiban untuk menaikkan grade kita dari baik menjadi benar, kita juga harus ingat, yang benar itu pasti baik. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya di atas kebenaran tapi dia itu tidak baik, berarti ada yang salah dalam proses kebaikannya. Ada yang salah di dalam proses kebaikannya. Karena kemudian benar itu harus baik. Karena kebenaran itu tidak melunturkan kebaikan. Walaupun kebenaran itu mengundang musuh, betul kebenaran itu mengundang musuh, tapi kebenaran tidak menghapuskan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Mari kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah SAW ketika sebelum usia 40 tahun, maka Rasulullah sebelum usia 40 tahun itu orang yang baik. Kebaikannya diakui oleh masyarakat Mekah. Baik, diakui masyarakat Mekah itu hormat kepada Rasulullah SAW. Atas kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah. Baik, sebelum 40 tahun. Setelah kemudian Rasulullah SAW melewati angka 40 tahun, lalu kemudian beliau diturunkan kepadanya surat Al-Alaq 1-5, maka Rasulullah dinaikkan grade-nya dari baik menjadi benar. Dari baik menjadi benar. Dari baik menjadi benar inilah yang kemudian akhirnya dilewati oleh Nabi. Tapi yang luar biasa adalah kebenarannya Rasulullah, kebenarannya Nabi tidak menghapuskan dan tidak melunturkan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, saya di atas kebenaran, tapi bermuka masam, sukanya menghujat, tidak pernah bantuin, tidak punya empati, tidak punya simpati, pokoknya berbeda itu, pokoknya harus berbeda hidupnya sama kebanyakan orang. Maaf ya, jangan-jangan itu bukan kebenaran yang benar. Karena kalau benar itu pasti kemudian baik. Ya. Maka ini yang perlu saya sampaikan pula. Hati yang salim itu hati yang benar. Bukan hati yang cenderung baik doang. Makanya nggak kurang kalau kemudian kita mengatakan sama anak kita, nak, yang penting kamu jadi orang itu yang penting baik. Oh, nggak cukup. Nggak cukup, Bu. Nggak cukup, mah. Nggak cukup, Mi, kalau hanya menjadi baik. Yang penting kamu nggak nyakitin orang, nggak dolimin orang, nggak nyuri uangnya orang. Nggak cukup. Itu hanya baik. Harus benar. Lah, komitmen benar itu apa? Yaitu hatimu betul-betul tidak pernah tersengat dengan syirik, tidak pernah terserak dengan kufur, tidak pernah tersengat dengan kemunafikan. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yaitu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Tidaklah nanti akan datang satu hari tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak yang kita miliki kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat inilah yang Masya Allah, hati yang benar dan baik. Ya, makanya tolong ya nanti diajarkan anak kita itu, jangan hanya diajarin sholat tok. Jangan hanya diajarin tentang puasa aja. Tapi anak kita tuh harus diajarin supaya dia memiliki hati yang salim. Hati yang salim itu kewajiban kita. Jangan kewajiban kita kepada anak bukan hanya berhenti pada sholat. Kewajiban kita kepada anak bukan hanya berhenti pada puasa. Tapi kewajiban kita kepada anak memastikan anak itu baik dan benar. Lah benarnya harus diajarin dengan akidah. Karena apa? Hati itu kalau akidahnya sudah beres, Masya Allah akan banyak tumbuh kebaikan. Makanya di dalam surat Ibrahim Allah sampai mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ayat yang ke-14. Allah menyampaikan, apakah kamu tidak memperhatikan ya kalimat thayyibah atau kalimat tauhid itu sebagaimana pohon yang akarnya itu, yang daunnya itu menjulang tinggi tetapi akarnya itu menghujam ke dalam tanah. Kayak gini. Ya. Ini menjulang tinggi, kemudian akarnya di dalam tanah. Kenapa Allah menyerupakan kalimat tauhid, kalimat yang benar, itu dengan sebuah pohon yang semacam ini? Karena dia berakar kuat, ya, dia, Mas Iwan, dia berakar kuat ya dengan apa yang dia dapatkan ketika dia terkoneksi langsung dengan Allah, tidak tercampur dengan syirik, tidak tercampur dengan kemunafikan. Di satu sisi dia begitu kuat berakar, dan amal-amalnya itu sudah menyentuh ke langit ketika Allah menerima amal yang orang-orang yang mereka tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan.
dan kekufuran dan kemunafikan. Ya. Makanya komitmen hidup kita dari belajar dari hati yang salim ini di halaman 26 surat Asy-Syu'ara 88-89. Kita juga sama. Selama ini kita itu hanya baik, tapi belum tentu benar, atau yang benar dan kita berusaha baik. Dan benar itu simpel, tidak rumit kaidahnya. Teorinya tidak rumit. Kalau kamu ingin memiliki hati yang sehat, hati yang salim, berarti pastikan jangan ada kesyirikan di antara kita. Jangan ada kekufuran di antara kita. Dan tidak ada kemunafikan di antara kita. Nah, itu yang penting. Nah, itu membangun bagaimana koneksi hati itu kepada Allah ketika hati itu tunduk kepada Allah. Jadi jangan sampai tangannya sujud, kepalanya sujud, kakinya sujud. Tapi justru hatinya tidak sujud kepada Allah. Nah, inilah yang sering saya sampaikan di beberapa waktu yang terakhir. Makanya Dajjal itu ketika datang, tidak ada yang dia renggut kecuali yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu bukan mobil, bukan rumah, bukan rekening. Yang direkrut oleh iblis, oleh Dajjal dalam kehidupan kita, yang direkrut dan diambil untuk direnggut itu adalah keimanan kita. Supaya keimanan itu tercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Karena dia tahu, inilah yang paling berharga. Dan ini kalau sudah rusak, akhirat itu akan menjadi rusak. Dan tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka selama-lamanya. Makanya kalau kita paham bahwasanya Dajjal kecil dan Dajjal besar, ternyata mereka berkonsentrasi untuk meraih bagaimana sesuatu yang paling berharga, yaitu keimanan. Supaya keimanan itu tersengat dengan kemunafikan, tersengat dengan kekufuran dan kesyirikan. Nah, itulah yang menjadikan kita harusnya mengerti. Itulah yang menjadikan kita memahami. Menjaga komitmen hati kita supaya hati kita terjaga dari syirik itu penting. Berkomitmen bagaimana menjaga hati kita dari kemunafikan itu penting, sebagaimana berkomitmen menjaga hati kita dari kekufuran. Ya. Dan kita paham ya, 3 fitnah inilah yang paling banyak di akhir zaman. Yang paling dominan di akhir zaman itu ini. Levelnya sama dengan tersebarnya zina, tersebarnya minuman khamr, tersebarnya gampangnya orang untuk membunuh, itu sama levelnya, banyak tersebar. Makanya jangan pernah kita menganggap bahwasanya sekarang udah nggak ada syirik. Salah. Syirik itu semakin merajalela. Ya. Kalau kita betul-betul paham syirik itu apa. Banyak orang mengartikan syirik itu menyembah sama batu. Ini salah ini. Syirik itu bukan nyembah sama batu. Syirik itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang dinamakan syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu namanya syirik. Menyembah sama batu itu bukan syirik, tetapi cabang dari kesyirikan. Dan syirik itu menyergap dalam kehidupan kita di sekitar kita. Nah, ini saya bicara tentang syirik karena membicarakan hati yang salim itu tidak akan mungkin tanpa kita membicarakan kesyirikan. Syirikan itu nyergap, terus mengepung kita dari berbagai macam arah. Makanya sampai Nabi menyampaikan dalam salah satu riwayat yang sahih, wa ma antum fisyirki illa kasya'ratil baydha fi jildi sawril aswadi. Makanya sampai kemudian kita jumpai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, perumpamaan umatku yang mereka itu jatuh di dalam kemunafikan, jatuh dalam kesyirikan, maka sebagaimana hewan yang hitam legam sekujur tubuhnya. Ada garis melintang putih, dan garis yang melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Sebagaimana melintang garis putih sedikit dibandingkan dominasi warna hitam yang ada pada kambing tersebut. Itu kan sebuah perkara yang sangat ngeri sekali. Nah, itulah yang menjadikan kita mengerti. Itulah kesyirikan. Dia ngepung kita dari berbagai macam sisi. Makanya saya kan selalu menyampaikan di banyak kesempatan ya, syirik itu bukan hanya satu, syirik itu 4. Ada syirik yang pertama, syirik niat. Niat di dalam hatinya secara hidup terus-menerus itu bukan karena Allah. Bisa jadi karena pujian, bisa jadi karena duniawi, materi, terus saja menghiasi dan mendominasi pikirannya. Ini terjatuh dalam syirik niat. Yang kedua ada syirik ta'ah. Dia mentaati makhluk lebih besar daripada ketaatan dia kepada Allah. Bahkan dia berikan ketakziman full kepada setiap apapun
yang datang dari makhluk walaupun itu berseberangan dengan perkataannya Allah. Ini namanya syirik dalam taat. Ada yang ketiga, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta itu sadar atau tidak sadar, dan kebanyakan orang tidak sadar. Dia mencintai apapun dan siapapun, kadarnya itu sama dengan mencintai Allah, atau terkadang kadar cintanya kepada manusia itu lebih besar daripada kadar cintanya dia kepada Allah. Ini kan sudah mendatangkan tandingan. Makanya maaf ya, istri kita, anak kita, jangan sampai menjadi Tuhan-Tuhan tandingan di dalam hati kita ketika mencintai mereka, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Dan ini berat. Irisannya itu tipis betul. Irisannya itu tipis betul. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Ada orang mengaku dia muslim atau mengaku dia beriman, tetapi ternyata dia memberikan kecintaannya kepada istrinya dan kepada anaknya jauh lebih besar daripada komitmen cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang keempat, yaitu adalah syirik di dalam masalah doa. Yaitu dia kalau berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa pula kepada selain Allah. Yang sama, dia menggunakan lafaz doa itu, cara doa itu sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Nah, ini juga berbahaya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami itu hati yang salim. Cek syiriknya, cek kekufurannya, cek kemunafikannya. Nah, ini kalau sudah selamat tuh Masya Allah ini. Inilah sejatinya pemenang kehidupan di akhirat dengan surga. Kalau orang tersebut sudah memiliki hati yang betul-betul menjadi hati yang salim. Kekufuran juga sama, kemunafikan juga sama. Hati-hati ini. Semuanya inilah yang bisa menyebabkan selamatnya hati kita. Jadi hatinya jadi bersih betul. Kalau mereka sudah selamat dari kesyirikan dan kemunafikan serta kemunafikan. Makanya kenapa hatinya para sahabat itu Masya Allah bersih-bersih. Karena mereka bertauhid kepada Allah dan mereka tidak. Dan mereka sangat berkomitmen untuk menjauhi kesyirikan. Mereka itu orang yang paling takut dengan syirik, mereka adalah orang yang paling takut dengan kufur, dan mereka adalah kaum yang paling takut dengan kemunafikan. Itulah para sahabat. Nah, makanya sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kamu tidak pernah dapati satu hati manusia setelah hatinya Rasulullah, kecuali hati yang paling baik di antara seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali nanti melihat matahari diterbitkan dari arah barat. Tidak pernah kamu jumpai orang sekelompok manusia yang paling bersih, akhlasuha qalban wa a'maquha ilman. Tidak pernah kamu jumpai orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling bening hati mereka, kecuali hatinya para sahabat. Jadi para sahabat itu bukan hanya berhenti menjadi baik, tapi benar. Makanya kalau orang sudah benar, dia akan benci kesyirikan, dia benci kemunafikan, dia benci kekufuran. Dia akan benci perkara itu karena dia tahu ini akan merusak kondisi hatinya dia. Makanya walaupun dia benci semua perkara dari kesyirikan, kemunafikan, maka pada dasarnya dia tetap baik. Dia bermuamalah dengan baik. Dia tetap bersikap dengan yang terbaik. Karena sekali lagi kebenaran itu tidak melunturkan kebaikan. Ini yang kita tahu. Itu yang disebut dengan hati yang salim. Kemudian disampaikan pula hati yang selamat juga, atau hati yang salim itu setelah selamat dari kesyirikan, kemunafikan. Setelah dia itu selamat dari kemunafikan, dia selamat pula dari kesyirikan dan kekufuran. Hati itu didefinisikan adalah hati yang terbebas dari setiap syahwat. Sebenarnya sih makna yang jelas itu bukan terbebas dari syahwat, tapi dia itu mampu menahan syahwatnya. Dia mampu menahan syahwat. Jadi hati yang salim itu hati yang mampu menahan syahwatnya. Syahwatnya tetap ada. Tidak bisa dikebiri. Syahwat itu kan tidak bisa. Ustadz, bisa nggak saya hidup tanpa ada syahwat? Tidak bisa. Kalau hidup kita tanpa syahwat, kita tidak makan. Kayak malaikat kan tidak makan. Disuguhi Nabi Ibrahim, dipotongkan seekor kambing atau seekor sapi ya. Kemudian ternyata para malaikatnya tidak menyentuh karena tidak punya syahwat. Kita nggak bisa punya anak kalau tidak punya syahwat. Syahwat itu ada. Sebagaimana syahwat kalau diletakkan pada perkara yang haram akan menjadi dosa, maka kalau diletakkan pada perkara yang halal akan menjadi kebaikan. Makanya hati yang salim itu dia akan terus sadar betul bagaimana dia akan meletakkan hatinya, dia akan meletakkan pikirannya sesuai dengan
sesuai dengan perkara-perkara yang membebaskan dia dari perkara yang dosa. Syahwatnya itu diletakkan. Jadi syahwat itu tidak bisa dibunuh. Syahwat itu adalah diarahkan. Bisa saya membunuh syahwat? Tidak bisa, hanya bisa diarahkan. Makanya kemudian kalau ada orang berkata gini, apa itu? Jangan nikah karena syahwat, jangan nikah karena nafsu. Loh, nikah itu merupakan bagian untuk melampiaskan nafsu dan syahwat pada tempat yang tepat. Karena syahwat itu ada, Ustaz, ada. Tapi kemudian tidak bisa dimatikan. Kapan syahwat itu akan hilang, Ustaz? Kalau kita mati. Kalau belum mati, ya syahwat nggak bisa. Makanya di sini disampaikan hati yang selamat itu, hati yang salim itu, hati yang mereka itu menempatkan syahwat itu pada tempat-tempatnya. Kayak Rasulullah. Rasulullah punya syahwat, makanya Rasulullah nikah. Ya. Tidak bisa dibunuh. Makanya ketika ada 3 pemuda yang bersumpah, bahwasanya mereka berkata, saya akan puasa terus tanpa berbuka. Saya akan sholat terus tanpa saya tidur. Dan saya akan kemudian tidak menikah. Ini kan mereka mencoba untuk meninggalkan syahwat. Makan bagian dari nafsu. Kemudian tidur bagian dari keinginan nafsu juga kan. Kemudian beristri jelas bagian dari nafsu. Mereka ingin menghilangkan itu. Tapi lihat Rasulullah. Nabi kemudian menjawab. Saya adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya puasa, tetapi saya berbuka. Saya juga menikah dan saya juga tidur. Maka disitulah kita paham. Hati yang salim itu tidak membunuh nafsu, tapi mengarahkan nafsu pada tempat yang tepat. Kenapa? Syahwat itu kalau diletakkan pada tempat yang tepat, maka berbuah menjadi kebaikan. Makanya kalau hatinya orang salim itu, dia menyadari ada nafsu. Makanya ada orang kalau misalkan dia nolak dosa misalkan. Ayo ini lihat, nggak mau. Allah mau nafik loh, padahal hatinya mau. Loh, kalau masalah ditanya hati, namanya syahwat tetap ada. Tapi orang yang beriman itu mengarahkannya, diletakkan pada tempat yang tepat. Itu. Jadi nafsu kapan hilang? Tepat ketika mati tidak ada nafsu. Nggak ada nafsu. Orang mati itu nggak pengen kemudian nafsu itu nggak ada sudah. Ketika dia sudah meninggal dunia. Nanti baru ada lagi kapan syahwat ini, Ustaz? Yaitu diletakkan lagi ketika nanti berada di surga. Nanti Allah berikan kembali nafsu untuk makan, yaitu syahwatnya untuk kemudian berhubungan dengan istri. Makanya kan kekuatan seorang penduduk surga kalau sudah mencampuri istrinya kan Masya Allah 100 kali lipat daripada orang yang paling kuat di muka bumi ini. Itu semuanya ada. Nah, berarti kemudian nafsu itu bukan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang sifatnya netral, tergantung di mana diletakkannya. Makan itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Kalau makannya tidak peduli halal, tidak peduli haram, lalu dia tidak peduli bagaimana mendapatkannya, itu menjadi nafsu yang tercela, madmum, dia tercela. Tapi kalau diletakkan pada posisi yang benar menjadi kebaikan. Lah, hati yang salim itu merupakan sebuah mesin hati yang mana dia itu bisa memberikan arahan kepada hati supaya hati itu mengarahkan nafsu, mengarahkan syahwat di tempat yang tepat. Dan dia tahu kapan harus on, kapan harus off. Itu mereka tahu. Itu memilih hati yang salim itu. Bukan nggak punya nafsu, punya syahwat dia. Tapi dia tahu meletakkannya dan dia tahu kapan harus on, kapan harus off. Itu pemenang, ya itulah yang disebut dengan pemilik hati yang salim. Saya kemudian kayak kemudian Yusuf. Yusuf itu sebenarnya ketika digoda oleh istri sang raja, sebenarnya juga punya rasa gitu. Tapi Nabi Yusuf itu off. Dia tahu kapan meng-off-kan itu. Karena dia tahu ujung ini akan menjadi sebuah dosa. Kayak kita pernah mendapati ada namanya Abu Bakar Al-Miski, salah satu. Kita mendapati ada salah satu ulama besar yang namanya Abu Bakar Al-Miski digoda sama perempuan. Kemudian perempuan itu sudah naruh Abu Bakar di dalam sebuah ruangan. Lalu dia siap untuk dicampuri oleh Abu Bakar. Karena saking ketampanan Abu Bakar itu. Saking tampannya Abu Bakar itu. Tapi Masya Allah Abu Bakar itu kemudian tahu kapan on, kapan off untuk meletakkan syahwatnya itu. Nah, itulah yang dinamakan pemilik hati yang salim. Kayak misalkan Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas itu
Tetap manusia biasa, makan atau tidak makan? Makan dia. Tapi Masya Allah, dia bisa mengatur kapan syahwatnya itu. Makanya kemudian sampai kita dapati, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, saya tidak pernah memasukkan satu makanan apapun, kecuali saya pastikan dia itu halal. Dari mana asalnya, bagaimana beredarnya, dan sampai kepada diriku. Aku pastikan itu kalau semuanya halal, baru aku masukkan ke dalam mulutku. Ini namanya adalah hati yang salim itu apa? Dia mengkondisikan syahwatnya. Dan mengkondisikan syahwat itu ada dua. Meletakkan di tempat yang benar. Dan yang kedua, dia tahu kapan hidup, kapan harus mati, kapan off, kan off. Itu pemilik hati yang salim. Rasulullah punya syahwat. Bukankah beliau mencampuri istri-istrinya? Bahkan juga mencampuri Ibunda Aisyah. Bahkan ketika Ibunda Aisyah dalam kondisi berhalangan juga pernah dicampuri, tetapi bukan di tempatnya, tetapi di tempat yang lainnya yang diperbolehkan, karena kita boleh berbuat apa saja sama istri kita. Walaupun istri kita itu berhalangan selama yang dilakukan bukan nikah, bukan bercampur, dan bukan jima. Ini menunjukkan syahwat, tapi diletakkan pada posisi yang benar. Posisi yang dengan syahwat itu mendapatkan kemuliaan. Makanya syahwat itu kalau diletakkan pada posisi yang benar, oleh pemilik hati yang salim, kalau hatinya sudah bersih dia, sampai berhubungan suami istri pun akan menjadi sebuah pahala. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Bahkan kalian kalau melampiaskan syahwatnya pun menjadi sedekah. Sampai kemudian para sahabat-sahabat yang fakir ini bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kami mendatangi istri kami dan melampiaskan syahwat kami itu kemudian mendapatkan sedekah?" "Ya." "Kok bisa ya Rasulullah?" Perhatikan jawaban Nabi. "Bukankah kalian kalau meletakkan syahwat itu pada perkara haram akan menjadi dosa besar?" "Iya ya Rasulullah." "Sebagaimana diletakkan pada perkara haram menjadi dosa besar, maka diletakkan pada perkara halal, maka dia menjadi sebuah pahala yang besar." Jadi kalau kita ingin tahu hati yang salim, ngerti kapan harus diambil, kapan tidak. Syahwat itu diletakkan di posisi yang mana, kapan on, kapan harus off-kan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan hati yang salim dari definisi yang kedua. Jadi hati yang salim yang pertama selamat dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Yang kedua hati yang salim itu hati yang mereka itu mampu untuk mengendalikan syahwatnya, diletakkan pada posisi yang benar. Dan yang kedua, dia tahu kapan hidup dan kapan mati, kapan on-nya dan kapan off-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya itu dia tidak bertentangan dengan perintah Allah, dan dia selamat dari perkara-perkara syubhat. Nah, ini apa itu maksudnya dan apa itu hati-hati salim yang berikutnya, insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Kita masih di halaman 27. Jadi tolong diingatkan, ada pulpen, Iwan. Maka kita sampai kepada hati yang salim itu ada dua. Satu, dia selamat dari kesyirikan dan kemunafikan. Dia selalu sadar betul apa itu syirik, apa itu kemunafikan. Dan yang kedua, hati yang salim adalah hati yang mereka senantiasa mampu mengendalikan syahwatnya. Dia sadar betul syahwat itu harus diletakkan pada posisi yang benar. Dan dia tahu kapan harus mengendalikan on-off-nya di dalam syahwat yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti kita bahas tentang syubhat, ya.